Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al-Husain, channel yang membaca kisah sejarah para ulama baik dari negara Indonesia maupun dari mancanegara. Kali ini kita akan melanjutkan kisah para tabi'in, yaitu kisah tabi'in yang keempat. Yang pertama Sayyid Al-Musayyab, yang kedua Urwah bin Az-Zubair, yang ketiga Abu Bakar bin Abdurrahman, dan yang keempat adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Dia adalah cucu dari khalifah pertama umat Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang karakternya mirip banget dengan kakeknya tersebut. Jangan berlama-lama, mari simak audio books untuk menemani tidur kita atau waktu senggang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tabi'in kelima, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Gambaran secara global. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mengetahui tentang as-sunnah daripada Al-Qasim bin Muhammad. Seseorang tidak dianggap sebagai laki-laki sejati sehingga dia mengetahui as-sunnah. Dan aku tidak melihat seorang pun yang lebih tajam akalnya daripada Al-Qasim. Ini perkataannya Ibnu Abi Az-Zinad. Lihatlah bagaimana seorang ulama yang dididik oleh Aisyah Ummul Mukminin binti Abu Bakar As-Siddiq. Sementara itu ibunya adalah putri dari Raja Persia yang terakhir. Dia tumbuh sebagai anak yatim tanpa kehadiran seorang ayah. Muhammad putra Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya, anak yatim ini menjadi salah seorang ahli fikih terbaik di kota Madinah, sehingga mereka dikenal sebagai 7 ahli fikih karena keutamaan para ulama yang mereka miliki. Ini maksudnya Al-Qasim bin Muhammad. Muhammad anaknya Abu Bakar, Qasim anaknya Muhammad. Mereka berpendirian teguh dan memberikan fatwa dengan baik. Ra'yu merupakan syiar mereka setelah kitab Allah, sunnah Rasulnya, dan apa yang disampaikan melalui lisan para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim. Sungguh Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq telah mendapatkan kemuliaan karena menjadi bagian dari 7 ahli fikih Madinah. Dia termasuk orang yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya selama hampir 72 tahun sepanjang hidupnya. Masya Allah. Perjalanan hidupnya pun selalu dikenang dengan segala kebaikan dan pengetahuannya hingga hari pembalasan. Apakah kita ingin mendengar awal mula anak yatim ini tinggal di Madinah melalui lisannya sendiri yang menceritakan tentang masa kanak-kanaknya dan bagaimana ia dimulai? Cucu kekasih sekaligus sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menuturkan, bercerita
mengisahkan, ketika ayahku terbunuh di Mesir, pamanku Abdurrahman bin Abu Bakar datang menemuiku lalu membawaku dan adik perempuanku pergi ke kota Madinah. Sesaat setelah kami tiba di sana, bibiku Aisyah radhiyallahu anha mengutus seseorang kepada kami lalu membawa kami dari rumah pamanku ke rumahnya. Dia pun mendidik kami dalam pengasuhannya. Sungguh aku tidak pernah melihat seorang ibu ataupun ayah yang lebih bersikap baik dan lebih penyayang daripadanya. Dia menyuapi kami dengan tangannya. Dia tidak ikut makan bersama kami. Dan apabila ada sedikit makanan kami yang tersisa, dia pun memakannya. Dia sangat menyayangi kami seperti sayangnya seorang ibu menyusui terhadap anak yang disapihnya. Dia memandikan badan kami, menyisir rambut kami, dan memakaikan kami pakaian yang putih bersih. Dia tidak pernah berhenti menganjurkan kami terhadap kebaikan dan membiasakan kami untuk melakukannya. Dia melarang kami dari keburukan dan membawa kami untuk meninggalkannya. Dia mendiktekan kepada kami apa yang dapat kami hafalkan dari kitab Allah dan meriwayatkan kepada kami apa yang dapat kami pahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 2 hari raya bertambahlah kebaikan dan hadiahnya untuk kami. Di sore hari Arafah dia mencukur rambutku, memandikan aku dan adik perempuanku. Apabila pagi telah tiba, dia pun memakai baju baru kepada kami, lalu mengutus orang membawa kami ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha. Ketika kami kembali, dia lantas mengumpulkan aku dan adik perempuanku, lalu memotong hewan kurban di hadapan kami. Ini Al-Qasim menceritakan bibinya, yaitu Aisyah. Pada suatu hari, pamanku Abdurrahman bin Abu Bakar datang. Ketika itu, aku dan adik perempuanku sedang duduk di pangkuan bibiku Aisyah. Lalu bibiku berkata, "Wahai saudaraku, aku masih saja melihatmu berpaling dariku sejak kedua anak ini aku ambil darimu dan aku dekap dalam pelukanku. Demi Allah, aku melakukan hal itu bukan karena merasa lebih tinggi darimu, bukan karena berburuk sangka kepadamu, dan bukan bermaksud menuduhmu lalai terhadap hak mereka berdua. Akan tetapi, engkau adalah seorang laki-laki yang memiliki banyak istri, sedangkan mereka berdua adalah anak kecil yang belum mampu mengurusi diri mereka sendiri. Maka aku khawatir jika keduanya tidak disukai dan tidak sedap dalam pandangan istri-istrimu, sehingga aku merasa lebih berhak untuk memenuhi hak keduanya dalam kondisi seperti ini. Nah, kini keduanya telah tumbuh besar dan telah mampu untuk mengurusi diri mereka sendiri. Maka ambillah keduanya dan bawalah mereka tinggal bersamamu." Syekh Al-Qasim pun melanjutkan kisahnya. Dia bercerita, menuturkan, mengisahkan. Lalu pamanku Abdurrahman membawa kami dan menempatkan kami di rumahnya. Paman yang mulia ini pun selalu berusaha untuk memuliakan keponakan dari saudaranya Muhammad, hingga keduanya tumbuh dewasa di rumah yang diliputi ketakwaan, kekhusyuan, dan keislaman dalam pondasi-pondasinya yang berasal dari generasi terbaik, yaitu generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati paman yang penyayang dan murah hati ini telah membawa Al-Qasim dari bibinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, namun hati Al-Qasim selalu saja bergantung kepada bibinya. Dia sangat dekat dengannya dan sangat menyayanginya. Bahkan setiap kali dia meminta sesuatu darinya, dia selalu mengatakan, "Wahai ibuku," atau mengatakan, "Ibuku Aisyah pernah berkata kepadaku." Dia juga pernah mengatakan tentangnya,
Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki atau perempuan pun yang berbicara sebelumnya dan tidak pula setelahnya yang lebih fasih lisannya dan lebih manis tutur katanya daripada Ibunda Aisyah. Jadi Al-Qasim ini memanggil Aisyah kadang dengan sebutan ibu, meskipun Aisyah adalah bibinya. Saat pemuda ini tumbuh dewasa, dia telah hafal kitab Allah yang mulia. Bagaimana mungkin dia tidak menghafalnya, sedangkan kakeknya adalah orang pertama yang menghafalkannya dari lisan Rasulullah SAW langsung setelah diturunkannya wahyu kepada beliau. Dia juga mengambil hadis Rasulullah SAW dari bibinya yang disebut dengan ilmu mahdi, yaitu ilmu yang paling melekat hingga akal pemuda ini benar-benar siap untuk menerima ilmu serta bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan memahaminya. Demikianlah kisah singkat dari cucu Khalifah pertama umat Islam Abu Bakar Siddiq yang bernama Al-Qasim, yang mendapat gelar termasuk 7 ahli fikih Madinah. Video berikutnya kita akan membaca kisah dari tabi'in ini, yaitu karakternya dan sifat-sifatnya. Demikianlah video pada malam ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terbaik dari generasi terbaik umat ini, yaitu seorang tabi'in, muridnya para sahabat Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.